Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmish ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis tentang tafsir, yaitu pada hadis 3007 ini adalah hadis tentang tafsir surat An-Nisa, Ali Imran ya. Ali Imran ayat 154. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dari Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, rafa'tu ra'si, saya mengangkat kepalaku yauma Uhudin, pada perang Uhud tahun 2 Hijriah, tahun 3 Hijriah. Faja'atu, lalu saya berbuat angduru, saya melihat, wa ma minhum, dan tidak ada seorang pun dari mereka, yaitu para sahabat Nabi, yauma idzin, pada hari itu, ahadun, seorang pun, illa yamitu, kecuali dia itu condong kepalanya, maksudnya kepalanya ngantuk begini, tahta hajafatihi, di bawah perisainya, minan nuasi, dari sebab ngantuk. Fadzalika, maka itulah qauluhu azza wa jalla, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 154. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Thumma, kemudian, anzala, Allah turunkan, alaikum, kepada kalian wahai para sahabat Nabi, min ba'dil ghammi, dari setelah kesusahan, susah karena kalah dalam perang Uhud. Lalu Allah berikan amanatan, rasa aman. Rasa amannya berupa apa? Nu'asan, berupa ngantuk. Hadis sahih. Jadi para ulama mengatakan kalau kita perang kemudian ngantuk, itu harus disyukuri, Pak. Itu datangnya dari Allah. Tapi kalau kita sholat kemudian ngantuk, itu datangnya dari setan. Demikian juga pengajian ngantuk, itu dari setan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan an-nu'asu nu'asani, ngantuk ada 2 macam. Kita lihat dalam kitab Zadu Al-Ma'ad. Kata kuncinya nu'asani, 2 macam ngantuk. Enggak ada ya. Wan nu'asu. Nah, di sini beliau mengatakan wan nu'asu fil harbi, dan ngantuk pada saat perang, wa indal khaufi, dan pada saat rasa takut, dalilun alal amni, itu menunjukkan rasa aman, wa huwa minallah, dan ngantuk tersebut datangnya dari Allah. Wa fis salati, adapun ngantuk dalam salat, wa majalisid dzikri wal ilm, dan majlis zikir, majlis ilmu, itu adalah minasyaitan, dari setan. Nah, dalilnya beliau adalah ini tadi ya, kalam Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat 154. Kok bisa ngantuk dalam perang? Itu menunjukkan rasa aman. Karena ketika seseorang ngantuk padahal kondisinya adalah perang atau ketakutan, itu nanti setelah ngantuknya selesai, itu akan muncul fresh lagi, Pak. Orang ketakutan kalau stres itu tambah takut. Tapi orang ketakutan fresh, nah, dia bisa menghadapi rasa takutnya. Jadi ada masalah besar, kita stres, itu tambah terpuruk. Tapi kalau ada masalah besar, kita ngantuk, tidur, selesai tidur, bangun-bangun, selesai masalah ya. Jadi apa? Ngantuk kita itu sebagai istirahat untuk pikiran kita. Makanya disebut sebagai amanatan, rasa aman. Dalam bahasa Arab ada kata-kata amnun, artinya aman.
Ada kata-kata amanatun, artinya juga aman. Bedanya apa? Kalau amnun itu adalah rasa aman dan memang penyebabnya sudah tidak ada. Jadi misalnya ada gempa, gempanya sudah selesai, sudah tenang, orang-orang merasa aman, nah itu namanya amnun. Tapi kalau rasa aman datang sementara sebab takutnya masih ada, nah itu disebut amanah. Ini kan masih perang, Pak, perangnya belum selesai. Nah, para sahabat merasa aman, tenang dalam hati, padahal penyebab takut masih ada, itu musuh masih ada, musuh masih belum pulang, dan para sahabat masih berada di medan perang. Nah, maka ini disebut sebagai amanah. Jadi misalnya ada tsunami ketika di Aceh dulu, tsunami-nya masih berlangsung, tapi hati kita bisa tenang, ya, sudah tawakal kepada Allah. Meskipun mata melihat air sangat banyak, tapi hatinya tenang, itu disebut amanatan. Maka ini nggak bisa diganti amnan, nggak bisa, ya, karena apa? Terjemahnya jadi berbeda. 3008 dari Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Khusyina, kami ngantuk." Kata-kata khusyina itu arti asalnya kami ditutupi, yaitu dengan rasa kantuk. Wa nahnu, sementara kami ini, fi masafina, pada sof-sof kami, yauma Uhudin, pada perang Uhud, jadi masih bersof menghadapi musuh. Haddatsa, dia menceritakan, annahu, bahwasanya dia itu kana adalah fi man ghasyahu, termasuk orang-orang yang meliputinya an-nu'asu, rasa ngantuk, yauma idin, pada hari itu. Qala, dia Abu Talhah berkata, faja'ala sayfi, maka berbuatlah pedang saya, yasqutu min yadi, jatuh dari tangan saya, wa akhudhu, lalu saya ambil lagi, wa yasqutu min yadi, dan jatuh lagi dari tangan saya, wa akhudhu, dan saya ambil lagi. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ta'ifatul ukhra, adapun kelompok yang lain itu adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Laisa lahum hamun, tidak ada bagi mereka pikiran illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri, ya, jadi mereka hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Maka mereka itu adalah ajbanu qaumin, paling takutnya kaum, wa ar'abuhu, dan paling takutnya. Ajban berarti paling penakutnya, qaumin, suatu kaum, wa ar'abuhu, dan paling takutnya, wa akhdhaluhu, dan paling membiarkan orang lain, tidak mau menolong, lil haqqi, terhadap kebenaran. Nah, perkataan ini bahwasanya ada orang-orang munafik yang mereka itu tidak bisa ngantuk karena sangat takut, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kita lihat ayatnya yang pas. Allah mengatakan, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Wa ta'ifatun, dan ada kelompok yang lain selain yang ngantuk-ngantuk tadi, qad ahammathum anfusuhum, yang sudah menyusahkan mereka diri mereka sendiri. Jadi mereka hanya mikir diri sendiri. Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Mereka menyangka terhadap Allah persangkaan yang tidak benar, yaitu menyangka Allah tidak akan membela dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang-orang munafik pada perang Uhud itu ikut perang hanya terpaksa, sehingga ketika mereka ketakutan tidak bisa ngantuk sebagaimana umat Islam. Kemudian berikutnya 3009. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nazalat hadhil ayatu, telah turun ayat ini, wa ma kana linabiyyin ay yughal. Ini boleh dibaca yaghul, boleh dibaca yughal. Wa ma kana, dan tidak pantas, maksudnya tidak mungkin, linabiyyin, seorang nabi, ayyghul, melakukan korupsi, atau ayyghul, dinisbatkan kepada perbuatan korupsi. Nah, ayat ini turun pada surat Ali Imran 161 tentang fi qatifatin, tentang satu selendang hamra yang warnanya merah, uftuqidat yauma badrin, yang telah hilang pada perang Badar tahun 2 Hijriah. Faqala ba'dun nas, maka berkata sebagian orang ini dalam riwayat yang lain adalah orang-orang munafik. Mereka mengatakan, la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali yang mengorupsinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali Rasulullah lah akhadaha, yang sudah mengambilnya. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayat ini, maka nali nabiyyin ayyahul, tidak mungkin seorang nabi melakukan korupsi.
Yaghul itu dari kata-kata ghulul. Ghulul itu arti asalnya mengambil harta ghanimah, harta rampasan perang sebelum dibagi, itu namanya ghulul. Tapi kemudian digunakan untuk segala jenis korupsi. Jadi pejabat ngambil harta rakyat, nah itu termasuk ghulul. Ngambil kota infak masjid karena dia disuruh ngurusi kota infak masjid, nah ini ghulul. Nah, maka ghulul itu mencakup segala macam korupsi, tidak hanya dalam perang saja, meskipun arti asalnya itu adalah seperti itu tadi. Nah, kalau ini dibaca yughal, berarti artinya berubah. Yughallu yaitu dinisbatkan kepada perbuatan ghulul. Menisbatkan kepada Nabi bahwa beliau berbuat ghulul, ini tidak pantas. Jadi jangan ngomong yang jelek tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya kita selalu husnudzan, berbaik sangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bacaan yughal, ya, menisbatkan Nabi kepada korupsi, kalau dibaca seperti itu maka itu sesuai dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Nur ayat 12, laula is sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapa ketika kalian mendengar berita bahwasanya Aisyah berzina dengan Sofwan, padahal itu berita bohong, kenapa kalian tidak menyangka terhadap diri kalian akan kebaikan? Artinya mestinya kita menyangka kebaikan kepada Aisyah. Tidak mungkin Aisyah zina. Nah, demikian juga kepada Rasulullah, apalagi ya menyangka Rasulullah melakukan ghulul atau korupsi, tidak mungkin. Harus kita persangkaan yang baik-baik, karena Rasulullah adalah orang baik, sehingga tidak mungkin beliau itu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Berikutnya 3010 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, laqiyani, menjumpai saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala li, bersabda kepada saya, ya Jabir, wahai Jabir, mali araka, kenapa saya melihat kamu mungkasiron, sedih. Dalam riwayat yang lain kalimatnya itu muhtamman. Nah, riwayat-riwayat yang berbeda seperti ini fungsinya untuk memperjelas, Pak. Karena kata-kata mungkasiron ini termasuk kalimat yang jarang dipakai. Tapi kalau muhtamman ini sering dipakai. Ihtamma, sedih, susah. Tapi kalau ingkasaro lebih sering artinya itu pecah. Nah, yang dimaksud di sini bukan pecah, karena manusia tidak bisa pecah, tapi sedih. Maka mungkasiron, pecah hatinya atau sedih hatinya. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, ustushhida abi, bapak saya mati syahid, wa taraka iyalan wa dainan, dan dia meninggalkan tanggungan, yaitu anak-anak dan juga hutang. Jadi yang membuat sedih itu adalah karena hutangnya itu. Qala, beliau bersabda, afala ubashiruka, maukah saya kabari kamu dengan kabar gembira, bima laqiyallahu, dengan sesuatu yang Allah itu menjumpai, bihi abaka, dengannya kepada bapakmu. Qala, Jabir mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, ma kallamallah, tidaklah Allah mengajak bicara ahadan, seorang pun, qattu, sama sekali, illa, kecuali, min wara'i hijabin, di balik tirai. Maksudnya tidak langsung sama Allah, langsung tidak mungkin. Wa ahya abaka, dan Allah itu menghidupkan bapakmu setelah mati syahid. Fakallamahu, lalu Allah mengajak bicara kepada bapakmu itu kifahan, dengan secara langsung. Nah, kifahan itu langsung berhadapan-hadapan, Pak. Jadi seperti panjenengan dengan saya ini kifahan. Kalau ibu-ibu di balik tirai, nah itu berarti mi wara'i hijabin. Jadi kalau kita melihat orangnya, nah itu berarti kifahan. Kalau tidak melihat, itu berarti wara'a hijabin. Faqala, lalu Allah berkata kepada bapaknya tadi, ya abdi, wahai hambaku, tamanna, berangan-anganlah alayya kepadaku, uktika, saya pasti kasih kamu. Qala, bapaknya Jabir mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, tuhyini, engkau hidupkan lagi saya ke dunia. Fa'uqtala, lalu saya dibunuh lagi, fika, dalam membela agamamu, thaniyatan, pada pembunuhan yang kedua. Jadi angan-angannya cuma satu, Pak. Pengen hidup lagi, bukan untuk bisa makan di dunia, makan bakso atau makan mie ayam, bukan, tapi supaya bisa membawa pedang lagi, perang lagi, mati lagi. Jadi orang mati syahid itu lucu memang. Lucunya gimana? Keluarganya nangis-nangis,
karena dia mati, tetapi orang yang mati sendiri malah dia senang. Bahkan pengen ngulangi mati lagi yang kedua, mati syahid. Nah pertanyaannya, kenapa orang yang mati syahid kok pengen mengulangi mati? Nah, kita temukan jawabannya dalam hadis yang lain. Yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya kalau seseorang mati, kemudian indallahi khairun, lalu dia itu mendapati kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hadisnya ya. Seseorang yang mati lalu dia mendapati kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia itu ingin kembali hidup lagi. Ini hadisnya. Ma'alal ardi min nafsin tamut. Tidak mungkin ada seseorang yang mati di atas bumi, kemudian setelah mati mendapatkan kebaikan di hadapan Allah, tidak mungkin ingin kembali lagi ke dunia dalam keadaan menguasai seluruh dunia, kecuali orang yang mati di jalan Allah, yaitu mati syahid. Maka dia itu senang untuk kembali lalu dibunuh sekali lagi, lima yara min thawabillahi lahu, karena dia melihat pahalanya Allah yang besar untuk dirinya. Hadis riwayat Nasai. Nah ini sebabnya orang yang mati syahid pengen mengulang lagi mati syahid lagi. Jadi begitu mati syahid, darahnya mengalir, nyawanya melayang, saat itu langsung dapat kebaikan. Nah kebaikan yang dia dapatkan pada saat mati syahid itu pengen dia ulang lagi, Pak. Gambarannya seperti panjenengan dulu ketika awal menikah, ada malam apa? Pertama. Setelah itu sudah lama kita menikah, sudah tidak baru lagi istri kita. Pengen baleni malih napa mboten? Pengen kita ya. Pengen baleni kayak ndek ben malih. Cari yang baru lagi supaya dapat malam pertama lagi. Ya mirip dengan itu ya, orang yang mati syahid begitu mati dapat kemuliaan-kemuliaan yang banyak. Nah, begitu sudah masuk surga pengen ngulang kayak dulu lagi. Wah, enak sekali ya dulu pas saya mati, dapat apa? Kemuliaan-kemuliaan yang banyak. Qala Rabbu Azza wa Jalla, berkata Allah Azza wa Jalla, innahu sesungguhnya qassabaqam ini sudah lewat dari saya, sudah terlanjur dari saya, annahum bahwasanya mereka hamba-hambaku itu ilaiha kepada dunia la yurja'un, tidak akan dikembalikan. Jadi Allah sudah kebacut menetapkan namanya orang mati tidak mungkin balik ke dunia. Jadi permintaanmu itu apa? Permintaan yang mustahil ya. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Anbiya ayat 95, Pak. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, dan pasti suatu desa yang sudah kami binasakan, pasti apa? Annahum la yarji'un, pasti tidak bisa balik ke dunia lagi. Ini sudah ketetapan Allah. Allah sudah mengatakan haram. Haram di sini bukan haram-haram untuk dimakan, bukan ya. Haram artinya wajib. Jadi kata-kata haram itu artinya banyak, Pak. Ada haram artinya tidak boleh kita ambil, kita makan, haram. Ada haram artinya mulia, ya. Bulan haram, bulan mulia. Ada haram maksudnya wajib. Nah, di sini haram maksudnya wajib. Wajib yang mati tidak mungkin balik ke dunia, nggak bisa. Ya. Kalau mau balik lagi, hidup lagi, nunggu nanti ketika sudah datang kiamat. Nah, akhirnya karena sudah tidak bisa balik ke dunia, akhirnya bapaknya Jabir ini menyampaikan kepada Allah, kalau begitu ya Allah, tolong sampaikan kepada teman-teman kita yang masih berperang, bahwa mereka supaya tidak susah, karena ternyata kami setelah mati syahid malah dapat kemuliaan. Jadi orang-orang yang perang supaya semakin semangat berperang, karena nanti akan mendapatkan seperti yang kami dapatkan. Nah, Allah kabulkan permintaannya bapaknya Jabir, sehingga wa unzilat, diturunkanlah hadhil ayat ini, yaitu diturunkan atas permintaan bapaknya Jabir tadi. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata, dan betul-betul janganlah engkau siapa? Nabi Muhammad atau orang yang baca Quran ya. Kamu jangan menyangka bahwasanya orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka sudah betul-betul mati. Jadi orang mati syahid itu tidak mati. Disebut mati karena zahirnya mati, tapi hakikatnya hidup. Nah, bukti hidupnya apa? Mari kita lihat ayatnya. Apa ayatnya mengatakan? Ayatnya mengatakan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka masih hidup, buktinya hidup dikasih rizki. Ini bukti yang pertama.
Bukti yang kedua, farihin, mereka gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah. Bukti yang ketiga, wa yastabsyirun, mereka merasa senang adanya orang-orang yang masih berperang dan akan menyusul mereka nanti di kemudian hari. Nah, jadi 3 bukti mereka masih hidup. Masih dikasih rezeki, dikasih makan, berarti masih hidup. Kalau orang mati kan sudah nggak bisa makan. Nah, hidupnya mereka kayak apa? Nanti disebutkan di hadis berikutnya lagi. Jadi hidupnya tidak seperti sekarang kita. Ya. Kalau hidup kita kan seperti ini, nah, bernafas, keluar nafas, masuk nafas, ini hidup. Nah, hidupnya orang-orang yang ada di alam barzakh ini tidak seperti itu. Kemudian bukti kedua, mereka hidup, mereka senang, farihin. Orang mati nggak mungkin senang, Pak. Jadi orang mati itu sudah mati rasa, nggak ada perasaan senang dan sebagainya. Kemudian bukti yang ketiga, yastabsyirun, mereka bahagia dengan adanya sahabat-sahabat mereka yang masih perang, yang mereka nanti akan nyusul lagi. Nah, maka 3 ini semuanya sifat-sifat orang-orang yang masih hidup. Dan ayat ini oleh Allah disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Perhatikan perbedaannya. Kalau di dalam surat Ali Imran ini amwatan, tetapi kalau di dalam surat Al-Baqarah itu adalah amwatun, ya, pakai dhammah. Awalnya berbeda. Wala taqulu, jangan kalian mengatakan liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun, bahwa orang yang sudah dibunuh di jalan Allah orang-orang yang mati. Lah kenapa kok di sini adalah amwatun pakai dhammah? Karena ini adalah mubtada. Sementara kenapa di sini adalah amwatan? Kenapa fathah? Karena dia sebagai maf'ul. Nah, maka perlu belajar bahasa Arab untuk mengetahui harokat-harokat begini, Pak. Ada istilah mubtada, ada istilah apa? Maf'ul, ada istilah fa'il dan sebagainya. Dan ini perlu saya sampaikan, kenapa? Karena sebagian orang ketika membaca ayat ini ada yang salah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Nah, salah. Atau sebaliknya, ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Salah juga. Ini berarti 2 ayat yang kita gabungkan. Nah, tidak boleh seperti itu, merusak tatanan susunan bahasa Arab yang benar. Karena itu memang untuk menghafalkan Quran ini perlu guru, ya. Seringnya yang saya lihat orang-orang yang baca Quran salah, seringnya itu karena hafalannya tanpa guru, Pak. Jadi dia berusaha menghafalkan sendiri di rumah tanpa guru. Nah, akhirnya muncul kesalahan. Nah, dari imam-imam yang di masjid-masjid kita, ya, di masjid-masjid kita ketika bacaannya salah, itu saya perhatikan rata-rata karena hafalannya hafalan sendiri, bukan hafalan setoran kepada guru. Karena kalau setoran kepada guru, kesalahan-kesalahan seperti ini pasti terketahui, ya. Guru kita pasti akan paham ini bacaannya salah. Berikutnya 3011 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dia ditanya tentang kalam Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un, bahkan mereka masih hidup, inda rabbihim yurzaqun, di hadapan pemelihara mereka, mereka mendapatkan rizki. Nah, rizkinya bagaimana? Faqala, maka dia bertanya, ama sesungguhnya ketahuilah, inna sesungguhnya kami qassa'alna an dzalik, kami juga sudah bertanya tentang hal itu. Fa ukhbirna, maka kami diberitahu, yaitu diberitahu oleh Nabi, anna arwahahum, bahwasanya roh-rohnya orang-orang yang mati syahid, fi tayrin khudrin, berada pada burung yang hijau-hijau, tasrahu fil jannah, yang dia itu merumput pada jannah, ya, jadi maksudnya pergi ke sana kemari, ya, makan di dalam jannah, haitsu sya'at, dimanapun dia kehendaki. Wa ta'wi, dan dia itu kembali ila qanadil, kepada pelita-pelita, kepada lampu-lampu, tintir-tintir, mu'allaqatin, yang digantung bil arsy, pada singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Fattala'a ilaihim, maka melihat kepada mereka rabbuka, pemeliharamu yaitu Allah, ibtila'atan, dengan sebenar-benar melihat. Faqala, lalu Allah bertanya kepada mereka, hattastaziduna, apakah kalian mau minta tambah syai'an, sesuatu, fa'azidukum, maka akan saya tambah nikmat kepada kalian. Qalu, mereka menjawab, Rabbana, wahai pemelihara kami, wa ma nastazidu, apa yang harus kami minta tambah, wa nahnu fil jannati, sementara kami sudah di dalam jannah, nasrahu haitsu syi'na, kami bisa merumput dimanapun kami inginkan.
Tsumma tala'a 'alaihim ats-tsaniyah. Lalu Allah melihat kepada mereka yang kedua kali lagi. Faqala, bertanya lagi, hattastaziduna syai'an fa'azidukum? Apakah kalian ingin minta tambah sesuatu? Nanti akan saya tambah. Falamma ra'au, maka tatkala mereka melihat annahum, bahwasanya mereka la yutrakun, tidak dibiarkan, artinya harus minta tambahan. Qalu, akhirnya mereka mengatakan, tu'idu, engkau kembalikan arwahana, roh-roh kami, fi ajsadina, pada jasad-jasad kami, hatta narji, supaya kita bisa kembali ila dunia, kepada dunia. Fanuqtalu, lalu kami dibunuh lagi, fi sabilika, di jalanmu, di medan perang, marratan ukhra, satu kali yang lain lagi. Nah, inilah apa tafsiran untuk kata-kata yurzakun. Yurzakun itu dikasih rizki. Nah, rizkinya apa? Ini tasrahu, ya, dia merumput. Merumput maksudnya gimana? Apakah makan rumput? Ya, tidak harus makan rumput, Pak. Ya. Merumput itu maksudnya apa? Makan kesana kemari. Ya. Dalam hadis yang lain, kalimatnya bukan merumput, tapi ta'luku. Ini ta'luku, dia makan min thimaril jannah, dari buah-buahan jannah. Nah, jadi yang dimaksud merumput tadi, karena terjemah merumput itu terjemah asalnya, ya. Adapun maksudnya itu tadi, yaitu apa? Dia makan dari buah-buahan jannah, bebas, buah-buahan apa saja bisa dia makan. Ini riwayat Tirmidzi juga, dan sudah lewat mungkin di tempat yang lain, atau kalau belum lewat nanti di bagian akhir dari Sunan Tirmidzi. Terus muncul pertanyaan, ini kan roh-rohnya orang yang mati syahid berada di burung yang hijau. Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan bahwasanya inna arwahal mu'minin, tidak hanya orang yang mati syahid, sesungguhnya rohnya orang-orang beriman sama saja, semuanya itu fi thairin khudrin, berada pada burung yang hijau, ta'luqu bisyajaril jannah, yang makan di pohon jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya pun juga sahih. Nah, sekarang bedanya apa antara roh orang beriman yang tidak mati syahid dengan yang mati syahid? Kalau panjenengan perhatikan, ada bedanya, Pak. Untuk yang mati syahid itu ada tambahan wa ta'wi ila qanadil mu'allaqatin bil arsy. Mereka kembali kepada pelita-pelita yang digantung di singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini letak bedanya di sini. Kalau rohnya orang beriman, kita mati biasa, yaitu masuk surga juga, masuk di burung juga. Tetapi tidak disebutkan adanya pelita-pelita untuk kita di bawah singgasana Allah. Sehingga ini keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Jadi wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Kalau dalam bahasa Qur'annya, setiap orang itu dikasih karunia sesuai kelebihannya. Kulladzi fadlin fadlah. Surat Hud ayat 3. Wa yu'ti, dan Allah akan memberi kulladzi fadlin, setiap orang yang memiliki kelebihan, keutamaan, fadlahu, akan kelebihannya. Karena kalau yang mati syahid dengan yang mati biasa sama, nah berarti kelebihannya nggak ada dong. Sementara Allah sudah menetapkan, ya, setiap yang punya kelebihan pasti dikasih kelebihannya. Nah, ini perbedaannya di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya 3012. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia sampai dengan hadis ini kepada Nabi, artinya ini dia mendengar dari Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin," tidak ada seorang pun, "la yuaddi," yang tidak menunaikan zakat malih, zakat hartanya, illa kecuali ja'alallahu, Allah jadikan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi unukihi, pada tengkuknya, syuja'an, ular jantan. Kalau hayyatun itu ular, bisa jantan bisa betina. Tapi kalau syuja'un itu adalah ular jantan. Sama dengan ini, Pak, syatun, kambing, ya. Tapi kalau kita mengatakan misalnya kabsun, nah ini kambing kibas jantan. Sujaan itu adalah ular jantan. Tsumma qara'a alaina, kemudian Nabi membacakan kepada kami misdaqahu, pembenar hadis ini, min kitabillah azza wajal, dari Al-Qur'an.
Jadi maksudnya ayat yang membenarkan hadis ini. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ, dan betul-betul janganlah mengira alladzina yabkhalun, orang-orang yang pelit. Pelit maksudnya tidak mau bayar zakat. Bima atahumullahu, terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada mereka, min fadlih, dari rezekinya. Jangan mengira itu adalah kebaikan, justru menjadi keburukan, yaitu akan jadi ular tadi. Wa qala marratan qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca misdaqahu, pembenarnya dalam Quran, yaitu sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ini lanjutannya ayat tadi. Sayutawwaqun, mereka akan dikalungi, ma bakhilu bihi, sesuatu yang mereka bakhil terhadapnya, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Jadi maksudnya kalau kita punya emas sudah wajib zakat, tidak dikeluarkan zakatnya. Emas ini nanti akan menjadi ular dan akan menerkam kita. Demikian juga kalau kita punya uang rupiah, sekarang kita tidak pakai emas ya, pakai rupiah, maka rupiah tadi akan diubah oleh Allah menjadi ular. Nah, kemudian setelah menjadi ular akan menerkam kita. Itu yang dimaksud yutawwakun, ya, akan dikalungi. Nah, jadi akan berada di atas tengkuk kita, kemudian menerkam kita. Kita lihat hadis yang lain yang mungkin lebih tegas daripada hadis ini. Riwayat Imam Nasai. La ya'ti rajulun maulahu. Nah, bukan yang ini, yang satunya lagi. Riwayat Imam Nasai juga. Ma min rajulin lahu malun, seseorang punya harta tidak menunaikan kewajiban hartanya, maka akan dijadikan untuknya sebagai kalung pada tengkuknya, dalam keadaan sebagai syuja'un aqra', ular jantan yang botak, wa huwa yafirru minhu, sementara dia itu lari dari ular yang botak tadi, wa huwa yatba'uh, dan ular botak itu terus mengejar dia sampai akhirnya menangkap dia. Nah, itulah tafsirannya untuk ayat ini, sayutawwakun, mereka akan dikalungi, yaitu dalam bentuk sebagai ular jantan yang botak. Maka dalam riwayat Nasai ada tambahan botaknya, Pak. Kalau dalam riwayat Tirmidzi ini tidak ada tambahan botaknya. Nah, muncul pertanyaan, ular kok botak itu kenapa? Nah, mari kita baca hadisnya lagi, ya, karena di belakangnya ada penjelasan. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, wa man iqtata'a, dan barang siapa yang memotong maksudnya mengambil haknya orang lain, mala akhihi, yaitu harta saudaranya sesama muslim, biyaminin, dengan sumpah, maksudnya sumpah yang dusta, laqiyallah, maka dia pasti berjumpa dengan Allah, yaitu ketika di akhirat, wa huwa alaihi ghadban, sementara Allah itu kepadanya sangat marah. Ghadban itu jangan diartikan marah, tapi sangat marah atau penuh marah, ya. Kuncinya di sini, Pak. Ada alif dan nun. Dalam bahasa Arab, tambahan alif dan nun menunjukkan makna penuh. Ghadban, penuh marah. Dan inilah dalil bahwasannya mengambil harta orang lain itu dosa besar. Karena dosa besar diancam dengan salah satu dari 4, ya. Murka Allah, laknat Allah, neraka, sama hukuman had. Nah, ini dua-duanya yang disebutkan dalam hadis ini dosa besar semua. Tidak mengeluarkan zakat dosa besar, karena diancam dengan hukuman di neraka berupa tadi, ya, dikejar oleh ular tadi. Kemudian yang kedua, ini adalah dosa besar juga karena diancam dengan murka Allah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang membenarkannya dari Al-Quran, yaitu Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan perjanjian dengan nama Allah. Nah, perjanjian dengan nama Allah ini maksudnya adalah sumpah dengan nama Allah tapi yang dusta tadi. Ini Ali Imran juga, ayat sebelumnya, ayat 77. Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan apa makna syuja'an aqra', ular jantan yang botak. Yakni yang beliau maksud adalah hayyatan, seekor ular. Nah, ini pendapat yang kedua, Pak. Kalau pendapat yang pertama itu hayyatan dzakaron, ular jantan.
Pendapat yang kedua, suja itu adalah hayatan mutlak, bisa jantan bisa betina. Kalau saya pilih pendapat yang pertama, ular jantan, ya, supaya ada bedanya antara hayatun dengan sujaun. Karena kalau tidak ada bedanya, ya kosakata kita jadi nggak tambah-tambah, Pak. Kalau kita bedakan, nah, maka kosakata kita jadi bertambah. Ya. Kita bedakan antara hayatun dengan sujaun. Adapun botaknya ini dijelaskan oleh para ulama ada dua sebab. Ular botak itu sebabnya yang pertama adalah likathrati summi, karena banyaknya racun. Jadi ular kan berbisa. Nah, bisanya itu adalah racunnya. Saking dahsyatnya bisanya menyebabkan dirinya sendiri kena akibatnya. Jadi pelontos. Kemudian tuli umrih, karena usianya sudah sangat tua. Nah, maka dengan dua sebab inilah akhirnya la sya'ra ala ra'sih, tidak ada rambut pada kepalanya ular tersebut. Memang ular punya kepala ada rambut apa? Enggak punya. Nah, terus gimana ini menaklukkan hadis ini? Memang ular ada rambutnya, kayaknya enggak ada. Nah, jadi gimana ini? Ya mungkin maksudnya adalah ular-ular yang berambut. Enggak paham saya. Berikutnya 3013 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sesungguhnya maudhi'a sautin, tempatnya cambuk, fil jannah di dalam jannah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya." Iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau ayat Quran, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka yang paling penting di akhirat cuma dua, ya. Satu, zuhziha 'anin nar, dijauhkan dari neraka. Yang kedua, udkhilal jannah, masuk surga. Untuk bisa jauh dari neraka kita perlu ampunan. Untuk bisa masuk surga kita perlu rahmat. Makanya orang mati doanya Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia supaya selamat dari neraka, rahmati dia supaya masuk ke dalam surga. Kemudian dunia disebut sebagai kehidupan yang menipu. Apa maksudnya menipu di sini? Yang dimaksud menipu di sini, tafsirannya para ulama adalah fanin, fana. Fana itu tidak ada barangnya. Jadi setelah kita kumpulkan, setelah itu tidak ada. Yaitu kalau kita mati, maka apa yang kita kumpulkan semuanya itu lenyap. Kita punya rumah, rumahnya tidak akan kita temukan setelah kita mati. Kita punya mobil, punya sawah, punya warung, semua itu tidak akan kita temukan kalau kita mati. Jadi tidak ada lagi. Maka itulah yang disebut sebagai ghurur. Gambarannya seperti apa? Fata morgana. Kita lihat dari jauh, kelihatan seperti ada air. Begitu kita sudah datang, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, dunia juga begitu. Sudah kita kumpulkan banyak-banyak, begitu kita mati sampai di akhirat nol, semuanya nggak ada. Yang ada adalah apa yang sudah kita sedekahkan. Nah, kita sedekahkan, maka akan muncul ada wujudnya besok di akhirat. Punya rumah 5, yang 1 dipakai, yang lainnya diwakaf. Nah, itu yang 4 yang diwakaf ini yang nanti ada wujudnya. 1 yang dipakai nggak ada. Sehingga kalau kita mengumpulkan rumah banyak, tapi hanya untuk kenikmatan sendiri saja, tidak diamalkan, ya itu namanya ghurur, ya, kesenangan yang menipu. Menipu maksudnya tidak ada wujudnya tadi. Kalau sudah mati nggak ada wujudnya. Dan itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, yatba'ul mayyita thalath, akan mengikuti orang mati ke kuburan 3 hal. Keluarganya ngantar ke kuburan, amalnya juga, hartanya juga, mungkin diantar mobil dan sebagainya. Lalu yang 2 kembali ke rumah, ya, keluarganya balik ke rumah, mobilnya balik ke rumah. Wa yabqa wahid, yang tersisa hanya 1, yaitu adalah amalnya yang tersisa bersama dia di kuburan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, karena itu harta kita hendaklah menjadi harta yang sesungguhnya besok di akhirat betul-betul ada wujudnya di depan mata kita. Makanya Nabi menghasung dengan kata-kata ini tadi. Tempat 1 cambuk di surga itu lebih baik daripada dunia seisinya.
Sehingga daripada mengumpulkan dunia untuk dunia, lebih baik mengumpulkan dunia untuk akhirat, karena akan menjadi harta kita yang sesungguhnya. Adapun tempat cambuk ini maksudnya apa? Ini ada dua tafsiran yang pernah saya dengar. Tafsiran pertama, tempat cambuk itu adalah orang Arab biasanya menggantung cambuk di dinding. Nah, tempat di dinding yang untuk menggantung cambuk itulah yang disebut maudhi'a sautin, tempat cambuk. Seberapa sih? Paling 1 meter atau berapa ya? Jadi maksudnya tempat yang sangat sedikit di surga, 1 meter saja itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tafsiran ini bahwasanya yang dimaksud adalah tempat cambuk di dinding sesuai dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan alliqus sauta, gantungkan cambuk haitsu yarahu ahlul bait, di tempat yang bisa dilihat oleh keluargamu supaya mereka takut kalau melanggar aturan Allah. Fa innahu adabun lahum, karena cambuk ini bisa untuk mendidik mereka, ya, untuk nakut-nakuti kalau kamu melanggar ini sudah ada cambuk yang siap mencambuk kamu. Tafsiran yang kedua, tempat cambuk ini adalah kebiasaan orang kalau safar, orang Arab kalau safar, kemudian mampir di satu tempat, ada tempat berteduh, misalnya di bawah pohon. Nah, untuk ngecim tempat tadi, dia taruh cambuk di situ. Sebagai tanda, ini tempat untuk saya nanti. Nah, setelah itu dia kemudian memarkirkan kudanya. Setelah memarkirkan kudanya, balik ke tempat tersebut. Sudah ada cambuknya sebagai tanda untuk dia. Nah, itu juga maudhi'a sautin, tempat cambuk. Jadi bisa tempat cambuk di dinding, bisa tempat cambuk di bawah pohon dan sekitarnya yang biasanya dicim oleh seseorang yang akan singgah di dalamnya. Semuanya bisa ditafsiri seperti itu. Ini isya-nya jam berapa, Pak? Berapa? 1 menit lagi. Baik, ini hadisnya panjang ya, Pak. Kalau begitu 2 menit ya. Ya. Ini hadisnya panjang, kita tunda saja pada pertemuan yang akan datang daripada tergesa-gesa. Adapun sisa waktu 2 menit, kalau ada pembahasan persilahkan. Monggo, Pak. Bertemu dengan orang yang masih hidup tapi dalam mimpi. Berarti sama-sama orang yang masih hidupnya itu pas tidur berarti nggih. Berarti rohnya ketemu dengan roh. Roh ketemu dengan roh itu ada dalilnya. Rasulullah bersabda, "Idza waliya ahadukum akhah," kalau seseorang itu mengurusi saudaranya yang sudah mati, hendaklah dia memperbagus kafannya, jangan sak-sae. Kenapa? Karena orang-orang yang mati itu besok akan dibangkitkan dengan kafan-kafan mereka, dan mereka itu saling ziarah pada kafan-kafan mereka. Jadi sesama roh itu bisa saling ziarah. Nah, pas kita tidur, itu roh kita kan dicabut sama Allah. Nah, pas roh kita dijabut sama Allah, itu bisa bertemu dengan rohnya orang-orang yang sudah mati itu. Karena sudah masuk pada alam roh. Adapun dalilnya bahwasanya ketika kita tidur, roh kita dicabut oleh Allah. Di dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qudiya 'alaiha al-mautu wa yursilul ukhra. Nah, jadi dicabut, kemudian dilepas lagi oleh Allah. Dilepas maka bangun. Kalau dicabut tidak dikembalikan, mati, Pak. Nah, maka ada orang tidur lanjut mati. Kenapa? Rohnya nggak dikembalikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bisa itu dalam mimpi kemudian apa? Bertemu bisa. Tapi kaedahnya adalah al-manamat laisat dalilan. Mimpi nggak bisa dijadikan dalil. Jadi misalnya kita bermimpi ketemu dengan orang yang sudah mati. Kemudian dia mengatakan misalnya, yang membunuh saya adalah fulan. Itu nggak bisa jadikan dalil, Pak. Oh, berarti pembunuhnya ini enggak bisa. Maka seperti itu tidak bisa untuk hujjah. Ya. Adapun untuk istiqnas penguat saja bisa. Penguat misalnya, kita bertemu dengan bapak kita yang sudah wafat, kemudian mengatakan, "Le, tolong utangku dilunasi." Kemana, Pak? Sana fulan. Silahkan datang kepada bapak fulan yang disebut namanya itu. Pak, saya bermimpi ketemu bapak saya, suruh melunasi utang. Apa betul ada utang? Kalau beliau mengatakan ada, berarti mimpinya benar.
Kalau beliau mengatakan tidak ada, ya berarti mimpinya salah. Atau mungkin orangnya sudah lupa ya, diutangi tapi lupa. Nah, untuk istiqnas saja untuk penguat nggak apa-apa. Tapi kalau untuk hujah dalil nggak bisa. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.